Ada rumor Inter Milan mengejar Lionel Messi. Arthur Melo dan Barcelona adu otot. Tim paling beruntung di Liga Inggris. Halo, ketemu lagi dengan gilabula.com. Segera saja kita mulai berita paling penting hari ini. Apakah benar Inter menawar Lionel Messi? Rumor soal kepindahan Lionel Messi ke Inter merebak setelah Suning PPTV Sports, sebuah stasiun televisi olahraga asal China yang dimiliki oleh Suning, yang menjadi sponsor Inter, menayangkan siluet Lionel Messi ke dinding Katedral Duomo di Milan. Dalam beberapa hari terakhir telah ada spekulasi di media mengenai Lionel Messi yang berpotensi pindah ke Inter. Messi akan mengakhiri kontrak dengan Barcelona pada akhir musim depan dan laporan-laporan menyebut ayahnya telah datang ke Italia untuk melakukan negosiasi transfer putranya ke Nerazzurri. Masih belum jelas mengapa pemilik Inter, Suning, memilih Messi sebagai siluet ke Katedral Duomo Milan yang terkenal itu untuk mempromosikan pertandingan Inter versus Napoli. Tidak mengherankan jika spekulasi transfer pemain Argentina itu merebak. Antonio Conte membantah transfer Messi. Sang pelatih Inter membantah kemungkinan Lionel Messi bergabung ke San Siro, mengatakan akan lebih mudah untuk memindahkan Katedral Milan yang terkenal itu daripada membawa masuk ikon Barcelona ke San Siro. Ada spekulasi bahwa Inter dapat mencoba melakukan langkah transfer yang berani untuk Messi pada jendela transfer kali ini ketika foto pemain Argentina itu diproyeksikan ke Katedral Duomo di Milano pada hari Selasa malam. Laporan di Italia mengatakan pemilik Inter berada di belakang aksi tersebut yang dirancang untuk mempublikasikan liputan televisi pertandingan Serie A Nerazzurri melawan Napoli malam tadi. Pelatih Inter punya beban berat. Inter menang 2-0 atas Napoli pada pekan ke-37 Liga Italia pada Rabu dini hari tadi, tetapi pelatih Antonio Conte menolak dirinya dijadikan Raja Midas, seorang yang mampu mengubah semua yang disentuhnya menjadi emas. Nerazzurri naik ke posisi kedua klasemen Serie A dengan 79 poin, unggul 1 di atas Atalanta setelah meraih kemenangan 2-0 atas tamunya Napoli pada sebuah laga yang seru, banyak serangan silih berganti, serta tidak mudah dimenangkan oleh Inter Milan tersebut. Keluhan soal Raja Midas itu disampaikan oleh Antonio Conte dalam jumpa pers pasca pertandingan Inter versus Napoli pada Rabu dini hari, saat ia mengakui bahwa kedatangannya ke San Siro telah menyebabkan ekspektasi yang kelewat tinggi terhadap Inter Milan, termasuk untuk merebut gelar juara Serie A musim ini. Di masa lalu, Conte mungkin berhasil beberapa kali mendatangkan trofi juara, tetapi tidak harus selalu demikian pada masa depan. Arthur dan Barcelona adu otot. Karir Arthur Melo di Barcelona akan berakhir dengan buruk setelah pemain itu memilih pergi ke Brasil dan menolak bermain bagi Barcelona di Liga Champions, membuat klub akan mengambil tindakan hukum melawan pemain berusia 23 tahun tersebut. Barcelona tidak mau menyerah pada tuntutan sang pemain Brasil untuk mengakhiri kontraknya 1 bulan sebelum pindah ke Juventus. Pada hari Senin, Arthur tidak muncul untuk tes COVID-19 dan pada hari Selasa dia tidak muncul untuk sesi latihan. Pemain itu merasa bahwa ia telah dizolimi oleh Barcelona setelah sebelumnya mengatakan pada beberapa kesempatan bahwa ia tidak ingin pergi meninggalkan klub hanya untuk dipaksa pindah ke Juventus. Klub melihat hal ini sebagai tindakan pemberontakan dan indisipliner pada pihak si gelandang dan telah mengajukan kasus hukum melawannya. Barcelona percaya bahwa jika Arthur bertindak dengan cara yang lebih dewasa dan membuka dialog, situasinya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bersahabat. Tetapi setelah mengambil keputusan untuk pergi tanpa izin, aturan klub akan ditegakkan dan sang pemain dipastikan akan dikenai sanksi. Mariano Diaz positif terpapar. Real Madrid menyelenggarakan tes COVID-19 untuk para pemain mereka ketika mereka bersiap untuk kembali masuk ke sesi latihan usai liburan selama beberapa hari dan Mariano Diaz telah dinyatakan positif. Tes dilakukan di rumah para pemain sehingga Mariano tidak melakukan kontak dengan sisa pemain skuad Los Blancos lainnya. Oleh karena itu, striker itu tinggal di rumahnya dan mengikuti prosedur karantina yang relevan. Mengingat bahwa pertandingan Liga Champions Real Madrid di Manchester City dijadwalkan pada 7 Agustus, Mariano tidak akan tersedia untuk leg kedua 16 besar tersebut. Barca versus Napoli sama-sama melemah. Dalam waktu 2 minggu lagi, Barcelona dan Napoli akan saling berhadapan
untuk memperebutkan satu tempat di babak perempat final Liga Champions. Tim Catalonia itu memiliki keunggulan setelah leg pertama, memiliki 1 gol tandang dalam hasil imbang 1-1 dari leg pertama, dan kedua tim saling bertemu lagi di Nou Camp pada 8 Agustus. Sementara tim Quique Setién tampak kesulitan pada minggu-minggu terakhir musim La Liga, Napoli juga merasa kesulitan yang sama di ajang Serie A. Skuad Gennaro Gattuso memulai kembali musim mereka dengan sebuah trofi pada bulan Juni mengalahkan Juventus di Coppa Italia. Tetapi mereka hanya memenangkan 1 saja dari 4 laga terbaru mereka di Serie A. Antoine Griezmann dan Clement Lenglet akan fit untuk babak kedua 16 besar Liga Champions, tetapi Barcelona akan tetap turun tanpa Sergio Busquets dan Arturo Vidal yang kena skorsing, membuat mereka kekurangan pemain di lini tengah. Napoli bantah mengabaikan Barca. Sementara sebagian pemain Napoli bergembira dengan kabar bahwa Barcelona kekurangan pemain di lini tengah dan di lini belakang mereka, Gennaro Gattuso selaku pelatih enggan menganggap enteng Barca. Barcelona mungkin tidak berada dalam performa terbaik mereka, tetapi Gennaro Gattuso juga telah memperingatkan para pemain Napoli agar tidak cepat berpuas diri. Blaugrana akan menjamu Partenope pada 8 Agustus di Nou Camp dalam upaya mereka untuk lolos kualifikasi ke perempat final Liga Champions di Lisbon, Portugal. Gattuso sudah meminta tim untuk menaikkan level permainan mereka dalam waktu 2 minggu agar mereka bisa masuk ke dalam buku sejarah Napoli karena belum pernah Partenope dalam sejarah mencapai perempat final Liga Champions. Barcelona memiliki Lionel Messi yang begitu mendapatkan bola bisa meninggalkan 10 pemain Napoli di belakangnya dan mengolongi 7 pemain di antaranya. Begitulah Gattuso memperingatkan para pemainnya. Update transfer hari ini. Ada 10 berita transfer hari ini. 1. Manchester City ingin membuang John Stones dan Nicolas Otamendi untuk memberikan ruang bagi Nathan Ake. Otamendi disebut-sebut akan pergi ke Real Betis di mana ia akan reuni kembali dengan mantan pelatih City Manuel Pellegrini. 2. Bayern Munchen sedang mencari pelapis untuk Robert Lewandowski dan sedang mempertimbangkan Edinson Cavani menurut sebuah laporan di Prancis. Benfica juga masuk di antara tim yang mengejar tanda tangan bintang Uruguay itu. 3. Jurnalis Sky Sport Italia Matteo Moretto melaporkan bahwa Arsenal telah memberitahu Atletico Madrid mereka tidak akan membayar klausul pelepasan Thomas Partey senilai 50 juta euros, 854 miliar rupiah. The Gunners menawarkan uang sebesar 25 juta euro saja atau 427 miliar rupiah untuk sang pemain Ghana. 4. Chelsea belum berhenti belanja musim panas ini dengan kiper Andre Onana dari Ajax Amsterdam menjadi nama terbaru yang menjadi perhatian serius bagi The Blues menurut laporan Kicker. Update kelima, menurut sebuah laporan di Prancis, Cesc Fabregas diinginkan oleh klub Qatar Al Gharafa. Keenam, The Evening Standard mengatakan bahwa daftar belanja musim panas Spurs terdiri dari Pierre-Emile Haubier, Southampton, Timothy Castagne dari Atalanta, Callum Wilson dan David Brooks dari Bournemouth, serta Kim Min-jae dari Beijing Guoan. Agar transfer itu terjadi, Spurs harus menjual Danny Rose, Kyle Walker-Peters, Juan Foyth, dan Serge Aurier. Berita ketujuh, Marco van Basten telah mengkritik Matthijs de Ligt karena bergabung dengan Juventus musim panas lalu. Menurutnya, De Ligt akan belajar lebih banyak jika bergabung ke Real Madrid, Barcelona, atau Manchester City. Dia juga akan bermain dalam kompetisi yang lebih menarik karena Serie A adalah level yang lebih rendah daripada Inggris dan Spanyol. Update nomor 8. Turun pangkatnya Espanyol dapat membuat Marc Roca meninggalkan klub itu dan dilaporkan bahwa ia dapat diizinkan untuk pergi dengan hanya 15 juta euro saja atau 256 miliar rupiah. Sejumlah klub yang berminat terhadap jasanya adalah Real Betis, Milan, Arsenal, dan Everton. 9. Menurut laporan dari Rusia, Zenit Saint Petersburg berusaha menandatangani Denis Cheryshev yang saat ini berada di Valencia dan memiliki kontrak hingga 2022. Pemain internasional Rusia itu bisa pindah dengan bayaran sekitar 5 juta euro saja atau 85 miliar rupiah. Ke-10, Crystal Palace bersedia mendengarkan penawaran untuk Wilfried Zaha. Ia hampir saja pergi musim panas lalu tetapi akhirnya tinggal selama 1 musim lagi.
Update nomor 11, Liverpool tertarik dengan bek tengah Schalke Ozan Kabak. Menurut laporan The Daily Mail, bandrol harganya sekitar 40 juta euros atau 683 miliar rupiah, tetapi masalah keuangan yang menimpa Schalke mungkin memaksa mereka untuk menjualnya lebih murah. Nomor 12, Borussia Dortmund dilaporkan telah menolak tawaran baru dari Manchester United untuk Jadon Sancho. Menurut laporan The Sun, United menawarkan 89 juta pound atau 1,5 triliun rupiah, dan hal ini dianggap tidak cukup. Sebelum kita melihat tim Liga Inggris paling tua dan paling muda, serta siapa tim Premier League yang paling mengejutkan dan paling tidak disangka-sangka lolos ke Liga Champions, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. Chelsea mengincar Cucurella, Barcelona senang. Chelsea mengajukan tawaran 30 juta euros atau sekitar 513 miliar rupiah untuk pemain buangan Barcelona yang kini menjadi andalan Getafe, Marc Cucurella. Pemain ini bergabung ke skuad asuhan Jose Bordalas secara permanen pada Maret 2020 setelah ia datang sebagai pemain pinjaman pada awal musim ini. Pemain internasional Spanyol U21 itu telah menikmati karir yang menarik musim ini di klub yang berada di selatan kota Madrid tersebut ketika skuad Bordalas gagal untuk mendapatkan tiket kualifikasi Liga Eropa untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sementara Frank Lampard terus bergerilya di bursa transfer untuk mendapatkan bek kiri baru menjelang dimulainya musim 2020-2021. Mengapa Barcelona ikut senang Cucurella diincar oleh Chelsea? Karena ada klausul dalam perjanjian antara Barcelona dan Getafe bahwa Blaugrana akan kebagian duit sebesar 40% dari hasil penjualannya. Real Madrid incar Mbappe pada tahun 2021. Presiden Real Madrid Florentino Perez siap menghentikan semua rencana rekrutmen mahal mereka pada musim panas ini guna bersiap meluncurkan tawaran untuk mendatangkan mega bintang Prancis tersebut. Kylian Mbappe menjadi alasan mengapa Real Madrid tidak akan melakukan investasi besar-besaran pada musim panas ini. Perez ingin memastikan akan ada cukup uang tunai untuk mendanai langkah mendatangkan Mbappe jika ia batal menandatangani kontrak baru di PSG sebelum tahun 2021. PSG memasang harga 5,1 triliun rupiah untuk Mbappe pada musim panas ini. Meskipun akhirnya masih bisa turun sebelum deal, diperkirakan harga Kylian Mbappe tidak akan banyak selisihnya dari transfer Neymar ke PSG yang mencapai 3,4 triliun rupiah. Mbappe tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain bagi Real Madrid suatu hari nanti, di mana ia juga memiliki hubungan yang baik dengan pelatih yang juga rekan satu negaranya, Zinedine Zidane. Striker muda berusia 21 tahun itu tahu betul tentang minat Real Madrid dan bagaimana tim yang akan dibangun di sekitarnya nanti. Agar transfer terjadi pada 2021, Kylian Mbappe tidak bisa menandatangani kontrak baru di PSG dan Madrid harus punya uang tunai untuk membelinya secara langsung. Hal itulah yang saat ini tengah dirintis oleh kedua belah pihak. Lockdown mempengaruhi Premier League. Inilah data Premier League sebelum dan sesudah lockdown. Para pemain menjadi lebih rajin mencetak gol sesudah masa karantina dibandingkan sebelumnya. Para pemain Liga Inggris juga menjadi lebih efisien dan jarang berbuat salah di depan gawang lawan karena jumlah tembakan per laganya menurun. Perhatikan data berikut ini. Jumlah gol sama-sama 2,72 gol per pertandingan sebelum maupun sesudah lockdown. Tetapi jumlah tembakan ke gawang lawan 25,2 berbanding 23,2. Apa artinya itu? Artinya para pemain menjadi lebih efisien di depan gawang lawan. Manchester United paling beruntung. Setan Merah adalah tim yang paling beruntung di Premier League musim ini jika dibandingkan dengan jumlah hari yang sudah mereka habiskan selama berada di 4 besar klasemen. Manchester United cuma menghabiskan 22 hari saja di 4 besar klasemen Liga Inggris dan tahu apa yang terjadi, mendadak pada 2 matchday terakhir menyelinap ke 3 besar dan menetap di sana sampai akhir musim. Sebaliknya, Leicester City adalah tim yang paling tidak beruntung. Mereka menghabiskan 325 hari pada 4 besar klasemen dan coba lihat apa yang terjadi. Kalah 2-0 pada matchday terakhir dan cuma memegang tiket Liga Eropa. Arsenal menghabiskan 39 hari pada posisi 4 besar dan mengakhiri musim pada urutan 8. Tim tertua dan termuda di Liga Inggris.
Tahu nggak siapa tim dengan rata-rata usia paling tua di Liga Inggris? Jawabannya adalah Crystal Palace dengan 29 tahun 336 hari. Urutan kedua dan ketiga dengan jarak yang tidak terlalu jauh adalah Watford dan Burnley. Tahu nggak siapa tim dengan usia rata-rata pemain paling muda di Liga Inggris? Manchester United dengan usia rata-rata pemainnya 25 tahun dan 96 hari saja. Tetapi usia muda bukan jaminan. Bournemouth nomor 2 termuda dengan 25 tahun 237 hari tetapi tetap saja terdegradasi. Chelsea 26 tahun dan 11 hari menduduki urutan ketiga tim paling muda musim ini. Liverpool cukup tua, berada di urutan ke-13 dengan 27 tahun 39 hari rata-rata usia pemainnya. Sementara itu Tottenham beda sedikit 27 tahun 36 hari. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.